Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Samsidah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah perkembangan peserta didik dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan saya Reini Nurul Syahraini dari kelas 01 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga angkatan 2019. NIM 1928040021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan. Semoga teman-teman dan ibu dosen selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun topik kasus yang akan saya bahas hari ini adalah siswa yang mengancam gurunya dengan senjata tajam akibat ponselnya disita. Saat ini, smartphone sudah menjadi salah satu kebutuhan primer bagi kebanyakan orang. Banyak hal menarik yang bisa kita dapatkan melalui smartphone. Mulai dari info terkini, games, dan berbagai hiburan lainnya yang dapat kita lakukan pada benda canggih ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketergantungan siswa terhadap smartphone sudah mulai mengkhawatirkan. Siswa sering kali bahkan sampai ketagihan untuk terus mengecek smartphone-nya. Berbagai kegiatan mendasar seperti komunikasi sudah kita gantungkan pada smartphone. Smartphone dapat membantu keperluan pengerjaan tugas siswa, menjadi kamus bahasa asing, menjadi tempat mencari jawaban pertanyaan-pertanyaan sulit, dan lain sebagainya dalam hal yang positif. Namun ada beberapa hal yang negatif dari penggunaan smartphone tersebut, seperti aplikasi game online yang membuat para siswa lebih banyak menghabiskan waktunya. Seperti kasus yang akan saya angkat, seorang siswa SMP yang nekat mengancam gurunya menggunakan celurit karena sang guru menyita ponselnya. Awalnya, siswa tersebut ketahuan bermain ponsel saat jam pelajaran di kelas. Padahal sudah ada aturan di mana siswa tidak boleh main HP saat jam pelajaran di dalam kelas. Akibat tidak terima ponselnya disita, siswa tersebut pulang dan kembali membawa celurit ke halaman sekolah. Aksi tersebut disebut hanya merupakan emosi sesaat anak yang masih dalam pertumbuhan atau masih labil. Ini sudah diselesaikan dari pihak sekolah secara kekeluargaan. Siswa tersebut datang bersama orang tuanya. Dia kemudian menandatangani surat pernyataan. Dalam surat tersebut, pihak pertama meminta maaf kepada pihak sekolah dan guru, juga berjanji akan tunduk pada aturan sekolah. Ia juga mengaku menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Ia mengaku marah karena saat itu dia sedang bermain game dan terganggu dengan gurunya. Ia juga mengaku malu dengan teman-temannya atas aksi viral tersebut di media sosial. Pihak sekolah akan melakukan pendampingan khusus untuk menjaga kondisi psikis mengingat umurnya yang masih anak-anak. Adapun teori-teori yang mendukung, yang pertama ada teori perkembangan moral dan yang kedua ada aspek pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Anak memperoleh nilai-nilai moral dari lingkungannya, terutama dari orang tuanya. Dia belajar untuk mengenal nilai-nilai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dalam mengembangkan moral anak, peranan orang tua sangatlah penting, terutama pada waktu anak masih kecil. Perkembangan moral anak dapat berlangsung melalui beberapa cara. Sebagai berikut, yang pertama, pendidikan secara langsung, yaitu melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar dan salah, atau baik dan buruk, yang dilakukan oleh orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Di samping itu, yang paling penting dalam pendidikan moral ini adalah keteladanan dari guru, orang tua, atau orang dewasa dalam melakukan nilai-nilai moral. Yang kedua, identifikasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi atau meniru penampilan atau tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya, seperti orang tuanya, gurunya, kiai, artis, atau orang dewasa lainnya. Yang ketiga, proses trial and error, atau proses coba-coba,
dengan cara meningkatkan, mengembangkan perilaku dengan coba-coba tingkah laku yang mendatangkan pujian atau penghargaan yang terus dikembangkan, sementara tingkah laku yang mendatangkan hukuman atau celaan akan dihentikan. Nah, yang kedua, aspek pertumbuhan dan perkembangan. Setelah tadi kita membahas tentang moral, selanjutnya kita membahas aspek-aspek non-fisik. Pada teori aspek pertumbuhan dan perkembangan, pada kasus ini saya mengambil hanya dua, yaitu emosi dan sosial. Yang pertama, emosi. Rasa dan perasaan merupakan salah satu potensi yang khusus dimiliki oleh setiap manusia. Yang kedua, sosial perkembangan merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi suatu kesatuan, saling berkomunikasi dan bekerja sama. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua. Bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial, norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, proses bimbingan orang tua lazim disebut dengan sosialisasi. Sosialisasi dari orang tua ini sangatlah penting bagi anak, karena dia masih terlalu muda untuk belum memiliki pengalaman untuk membimbing perkembangannya sendiri ke arah kematangan. Nah, estimasi solusi yang bisa kita terapkan untuk mengatasi kecanduan gadget yang membuat siswa tersebut sampai melakukan tindakan yang tidak bermoral adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan terlalu cepat memperkenalkan gadget pada anak. Anak-anak kerap mengambil pelajaran dari lingkungan sekitarnya, tak terkecuali mengenai kebiasaan menggunakan gadget orang tuanya. Jika orang tua masih sering bermain gadget di depannya, anak juga akan meniru kebiasaan tersebut. Jadi mulai sekarang, usahakan untuk tidak sibuk dengan gadget saat sedang bersama anak. Dan yang kedua, batasi dan awasi penggunaan gadget pada anak. Waktu harus dibatasi. Orang tua bisa memberi waktu 1-2 jam dalam sehari untuk anak menggunakan gadget. Selain itu, awasi juga saat bermain gadget supaya ia tidak bisa mengakses konten pornografi ataupun konten kekerasan. Dalam menerapkan batasan ini, orang tua harus bersikap tegas. Latih anak untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum bermain gadget dan mengembalikannya dengan baik setelah digunakan. Buat aktivitas yang menyenangkan agar pikiran anak teralihkan dari gadget. Orang tua bisa mengajak anak untuk bersepeda, lari pagi, memasak bersama, menggambar atau mewarnai bersama. Bisa juga berkebun di pekarangan rumah. Selain itu, ajak anak ke taman terdekat supaya ia bisa bermain dengan teman-teman sebayanya, agar membuatnya lupa dengan gadgetnya. Cara ini bisa meningkatkan interaksi sosial anak. Selanjutnya, beritahu anak bahaya menggunakan gadget terlalu lama. Orang tua bisa membahas mengenai resiko terjadinya obesitas atau sakit mata jika anak lebih sering duduk atau bermain gadget dan jarang bermain di luar rumah. Selain itu, jelaskan pada anak dengan bahasa yang mudah bahwa gadget dan internet bisa menjadi tempat yang berbahagia untuknya. Langkah-langkah yang tadi memang perlu dilakukan oleh orang tua untuk membatasi penggunaan gadget anak. Namun, usahakan untuk tidak memarahi atau meneriaki anak saat ia sedang mengeyel. Alih-alih memahami maksud orang tua, anak justru bisa mengalami trauma yang dapat mengganggu kesehatan mentalnya. Nah, perlu diingat bahwa anak belum tentu langsung setuju dan terbiasa dengan aturan-aturan baru mengenai gadget. Jadi orang tua memerlukan kesabaran ekstra untuk berkompromi dengannya. Pastikan juga anggota keluarga lain bekerja sama untuk membantu dalam hal ini. Jika telah menerapkan langkah di atas tadi yang saya sebutkan, anak masih saja bisa lepas dari gadget atau mungkin mulai mengalami kesulitan
untuk berkonsentrasi di sekolah, jangan ragu untuk membawa anak ke psikolog agar ia mendapatkan penanganan yang tepat untuk mengatasi kecanduan gadget tersebut. Adapun kesimpulannya yaitu kita harus bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang saat ini. Dalam kehidupan sosial pun peran-peran penting seperti orang tua dan pemerintah harus menjadi pagar untuk perkembangan anak-anaknya dan masyarakat secara keseluruhan. Peran orang tua dalam menanamkan pendidikan agama pada anak-anaknya serta menanamkan nilai kehidupan dan norma-norma yang baik dan tidak baik agar pemanfaatan teknologi itu sendiri lebih tepat. Pemerintah pun ikut andil dalam pengawasan dari perkembangan teknologi komunikasi. Dengan demikian, dampak negatif dapat semakin tersaring dan meminimaliskan dampak negatif itu sendiri. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dalam materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.